Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anak semuanya kelas 1 sampai kelas 3 yang Ustadz sayangi. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Nah, bagaimana semua kabarnya anak-anak semuanya? Sehat semuanya? Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita semuanya kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebagaimana mestinya. Anak-anak semuanya, alhamdulillah Ustadz bisa menyapa kalian lagi meskipun masih melalui video. Tapi insya Allah ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk selalu belajar dan terus belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Anak-anak semuanya, pada kesempatan kali ini Ustadz ingin menyampaikan materi pertama dari bimbingan dan konseling. Setelah kemarin Ustadz menyampaikan pesan-pesan selama BDR, maka pada kesempatan ini Ustadz menyampaikan materi pertama, yaitu beradaptasi dengan cara belajar yang baru. Anak-anak semuanya, mungkin cara belajar kita pada masa BDR ini adalah cara belajar yang baru, karena tidak seperti biasanya kita berangkat ke sekolah, belajar bersama Ustadz Ustadzah, tapi karena negara kita baru mengalami masa pandemi COVID-19, maka kita belajar secara online. Maka belajar kita di rumah untuk kalian dan Ustadz Ustadzah menggunakan media online. Anak-anak semuanya, untuk supaya selama BDR ini kita bisa menjalankan belajar dengan baik, maka ada beberapa langkah, ada 4 langkah. Ada 4 langkah yang pengen Ustadz sampaikan supaya kalian ketika belajar di rumah bisa maksimal di dalam belajar kalian. Yang pertama atau langkah pertama adalah bahwa kalian harus membuat jadwal belajar. Mungkin kemarin-kemarin jadwalnya masih belum bisa teratur, maka untuk kali ini kalian harus membuat jadwal, karena jadwal kalian pun berbeda aktivitasnya selama BDR ini. Maka jadwal harus ditentukan. Mungkin barangkali kalau yang kedua orang tuanya bekerja, maka jadwal itu pun silahkan disesuaikan dengan kondisi waktu dari kedua orang tua kalian. Akan tetapi bagi yang orang tuanya salah satu di rumah, barangkali bisa menyesuaikan dengan jadwal BDR yang diselenggarakan oleh sekolah. Ada yang tahu jam belajar ataupun belajar di rumah yang sudah ditentukan oleh sekolah kira-kira jam berapa? Benar anak-anak semuanya, jam 7.15 sampai jam 11.30. Maka dengan membuat jadwal yang sudah disesuaikan dengan kegiatan orang tua dan kegiatan kalian, maka kalian akan bisa memaksimalkan dengan waktu tersebut. Oke, yang pertama adalah membuat jadwal. Yang kedua adalah adanya pendampingan selama melakukan kegiatan belajar di rumah. Belajar kita menggunakan perangkat-perangkat elektronik, alat-alat yang barangkali mungkin kalian ada yang belum familiar dengan itu, ada yang belum bisa mengoperasikan itu. Maka sebaiknya dengan pendampingan. Pendampingan bisa dengan orang tua ataupun bersama keluarga yang lain yang bisa mendampingi. Mungkin barangkali bagaimana cara mengoperasikan, barangkali di dalamnya terdapat konten-konten yang seharusnya tidak kalian buka, maka itu pun
juga bisa kalian tanyakan, bisa kalian diskusikan dengan orang tua ataupun pendamping kalian. Maka hati-hati, jangan sampai menggunakan gadget ataupun perangkat-perangkat elektronik sendiri sehingga kalian belum tahu semuanya apa-apa fungsi ataupun apa isi yang ada di dalam konten tersebut. Maka sebaiknya harus dengan pendampingan. Yang ketiga, langkah yang ketiga adalah bahwa kalian harus bersungguh-sungguh di dalam belajar. Banyak kesalahan dari para siswa selama belajar di rumah ataupun belajar online adalah mereka kurang fokus di dalam belajar. Banyak gangguan-gangguan selama melakukan belajar di rumah secara online. Ada yang sudah penasaran dengan gadgetnya, pengen melihat video yang itu bukan materi dari pembelajaran. Ada yang buru-buru pengen melihat YouTube. Nah, ada juga yang seperti itu. Terus kemudian ada juga yang dengan gadgetnya pengen melakukan kegiatan lain atau aktivitas lain, yaitu main game. Nah, hati-hati anak-anak semuanya di dalam menggunakan perangkat-perangkat BDR, maka banyak gangguan. Maka itu semua harus kalian hindari. Itu semua harus kalian kesampingkan dulu. Itu semua harus kalian hilangkan dulu keinginan-keinginan yang di luar belajar. Maka fokus kalian adalah pada materi pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ustadzah. Nah, selain itu supaya gangguan itu tidak muncul, karena gangguan itu bisa dari dalam perangkat itu sendiri ataupun dari luar. Nah, supaya tidak ada gangguan dari luar, maka kalian harus memilih tempat yang nyaman untuk belajar. Nah, itu langkah yang ketiga. Maka langkah yang keempat yaitu bertanya atau berkomunikasi dengan orang tua, pendamping atau orang-orang di sekitar lingkungan kalian, bahkan dengan ustadzah melalui orang tua kalian. Oke. Bertanya apabila belum tahu, misalkan jadwal pelajaran hari ini apa ya? Terus kemudian materi pada hari ini apa ya? Maka harus selalu ditanyakan. Oke, terkait dengan jadwal, materi, karena semuanya disampaikan melalui media sosial, bisa WA ataupun yang lainnya. Oke, itu dengan bertanya maka kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan. Nah, setelah jadwal tahu, maka berikutnya kalian pun harus menanyakan ketika ada materi-materi yang belum bisa kalian pahami. Maka kalian bisa berdiskusi dengan orang tua ataupun pendamping kalian. Nah, jadwal sudah tahu, materi sudah tahu, cara mengerjakannya sudah tahu, maka bersegeralah untuk mengerjakan sehingga tugas hari ini bisa selesai hari ini juga. Oke, ada 4 langkah supaya kita semuanya, anak-anak semuanya bisa beradaptasi dengan cara belajar yang baru, yaitu secara online. Oke, mungkin itu anak-anak semuanya yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang terakhir Ustadz berpesan, teruslah berusaha, teruslah berdoa kepada Allah, teruslah bersabar agar segera pandemi ini diangkat oleh Allah. Belajar dengan sungguh-sungguh dan semoga pandemi pada yang terjadi di negara kita ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas kembali di sekolah. Nah, anak-anak semuanya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.